Halo semua, di video kali ini kami akan membahas tentang accounting for income tax. Sebelum itu, perkenalkan saya Patricia bersama dengan teman-teman saya Stefani, Margareta, Federico, dan Dev dari kelompok 4. Financial income dan taxable income, IFRS dan peraturan perpajakan berbeda dalam beberapa hal. Begitu juga dengan pendapatan finansial sebelum pajak dan pendapatan kena pajak. Akibatnya, jumlah yang dilaporkan perusahaan sebagai beban pajak akan berbeda dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak. Terdapat tuh perbedaan, yaitu pendapatan pre-tax financial income, yaitu istilah pelaporan keuangan yang sering disebut sebagai laba sebelum pajak, laba untuk pelaporan keuangan atau laba untuk tujuan pembukuan. Yang kedua itu ada income for tax purpose, istilah akuntansi pajak yang menunjukkan jumlah yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan terutang. Untuk mengilustrasikan bagaimana perbedaan dalam IFRS dan aturan pajak mempengaruhi keuangan pelaporan dan penghasilan kena pajak, pada gambar 1 diasumsikan bahwa Chelsea Inc. melaporkan pendapatan sebesar $130.000 dan biaya $60.000, di mana masing-masing dari 3 tahun pertama operasi. Sehingga pada gambar menunjukkan laporan laba rugi sebagian di atas 3 tahun ini. Untuk pajak yang mengikuti aturan pajak, Chelsea Inc. melaporkan beban pajak yang sama kepada otoritas pajak di setiap tahun. Namun pada gambar 2, Chelsea Inc. melaporkan pendapatan kena pajak sebesar $100.000 pada tahun 2002, $150.000 pada tahun 2023, dan $140.000 pada tahun 2024. Beban pajak penghasilan dan utang pajak penghasilan berbeda selama 3 tahun, tetapi secara total sama, seperti yang ditunjukkan oleh gambar 3. Perusahaan menggunakan metode akrual penuh untuk melaporkan pendapatan. Untuk tujuan perpajakan, perusahaan umumnya menggunakan metode basis cost yang dimodifikasi. Selisih beban pajak penghasilan lebih besar dari pajak penghasilan terutang, disebut sebagai deferred tax amount, sedangkan jika pajak akan lebih rendah di masa depan, maka perusahaan akan mencatat sebagai deferred tax asset. Perbedaan kontemporer dan permanen. Temporal difference, perbedaan taxable temporary difference adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak di tahun-tahun mendatang ketika aset yang bersangkutan dipulihkan. Hal ini akan menimbulkan pencatatan liabilitas pajak tangguhan. Yang kedua itu perbedaan deductible temporary difference adalah perbedaan temporer yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun mendatang ketika jumlah tercatat liabilitas terkait diselesaikan. Hal ini akan menimbulkan pencatatan aset pajak tangguhan. Menentukan perbedaan temporer mungkin akan sulit bagi perusahaan karena perusahaan harus menyiapkan laporan posisi keuangan untuk tujuan perpajakan yang dapat dibandingkan dengan laporan posisi keuangan pada IFRS. Beberapa perbedaan antara laba kena pajak dan laba sebelum pajak bersifat permanen. Perbedaan permanen timbul dari item yang satu masuk ke dalam laba sebelum pajak tetapi tidak pernah masuk ke dalam laba kena pajak, atau dua masuk ke dalam laba kena pajak tetapi tidak pernah menjadi laba sebelum pajak. Pemerintah memberlakukan berbagai ketentuan undang-undang perpajakan, yaitu mengecualikan pendapatan tertentu dari perpajakan, membatasi pengurangan biaya tertentu, dan mengizinkan pengurangan biaya tertentu lainnya yang melebihi biaya yang timbul. Perusahaan yang memiliki penghasilan bebas pajak, biaya yang tidak dapat dikurangkan, atau pengurangan yang diperoleh melebihi biaya, memiliki tarif pajak efektif yang berbeda dari tarif pajak biasa, karena perbedaan permanen hanya mempengaruhi periode terjadinya. Maka perbedaan tersebut tidak menimbulkan jumlah kena pajak atau yang dapat dikurangkan di masa depan. Akibatnya, perusahaan tidak mengakui konsekuensi pajak tangguhan untuk perbedaan permanen. Pada gambar menunjukkan contoh perbedaan permanen berdasarkan hukum negara yang khas. Koreksi fiskal adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode manfaat dan umur dalam menghitung laba secara komersial atau secara fiskal. Koreksi fiskal dibagi menjadi dua, plus dan minus. Saat plus, laba kena pajak akan bertambah. Saat minus, laba kena pajak akan berkurang. Dengan demikian, untuk keperluan perpajakan wajib pajak, tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK), dan pada waktu pengisian SPT tahunan PPh, terlebih dahulu harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal. Koreksi fiskal sangat erat kaitannya dengan persiapan dan perhitungan pajak, terutang selama setahun, terutama bagi wajib pajak badan. Oleh karena itu, pemahaman atas rekonsiliasi fiskal ini sangatlah penting, terutama untuk memudahkan dalam pengisian SPT PPh badan yang jatuh tempo setiap tanggal 30 April. Deferred tax liability atau DTL. DTL adalah konsekuensi pajak tangguhan yang disebabkan oleh perbedaan temporer kena pajak. Dengan kata lain, kewajiban pajak tangguhan merupakan peningkatan utang pajak di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer kena pajak yang ada pada akhir tahun berjalan.
Selanjutnya ada deferred tax asset atau DTA. DTA adalah konsekuensi pajak tangguhan yang disebabkan oleh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Dengan kata lain, aset pajak tangguhan mewakili peningkatan pajak yang dapat dikembalikan atau disimpan di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang ada pada akhir tahun berjalan. Sebelum melanjut lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui apa itu pajak kini atau current tax. Jadi, pajak kini atau current tax itu merupakan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jumlah pajak tersebut harus dihitung oleh wajib pajak sendiri berdasarkan penghasilan kena pajak yang dikalikan dengan tarif pajak. Dalam pencatatan pajak tangguhan, aset pajak tangguhan timbul apabila beda waktu, menyebabkan terjadinya koreksi positif, yaitu biaya atau pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi. Sedangkan kewajiban pajak tangguhan timbul apabila beda waktu, menyebabkan terjadinya koreksi negatif, yaitu biaya atau pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi. Pengakuan aset pajak, tangguhan, dan kewajiban pajak tangguhan dilakukan terhadap rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan dan beda waktu antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang dikenakan pajak kemudian dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Nah, untuk jurnal mencatatnya timbul aset pajak tangguhan itu adalah ada aset pajak tangguhan di debit, lalu di kredit ada pendapatan pajak tangguhan. Lalu kalau jurnal untuk mencatat timbulnya kewajiban pajak tangguhan itu di debit ada beban pajak tangguhan dan di kredit ada kewajiban pajak tangguhan. Untuk mencatat net operating loss atau kerugian operasional perusahaan, dapat memilih untuk menerapkan antara dua metode yaitu loss carryback atau loss carry forward. Untuk kepentingan komersial dan fiskal, kerugian dapat dikategorikan apabila penghasilan yang dapat dipotong pajak melebihi penghasilannya. Akan menjadi tidak adil apabila pajak tetap dikenakan kepada perusahaan ketika perusahaan mengalami keuntungan dan tidak diberikan keringanan pada saat perusahaan mengalami kerugian. Oleh karena itu, peraturan perpajakan memperbolehkan perusahaan untuk mengimbangi keuangan perusahaan yang pada satu periode mengalami kerugian dengan periode lainnya. Metode pertama adalah loss carryback, di mana loss carryback merupakan pilihan perusahaan untuk menerapkan kerugian ke pengembalian pajak tahun-tahun sebelumnya. Pada loss carryback, perusahaan akan menerima kembali pajak yang telah dibayarkan untuk membantu menutup kerugian. Pada contoh, PT Gro mengalami kerugian pada tahun 2022. Jika diasumsikan carryback dapat dilakukan 2 tahun ke belakang, maka perusahaan perlu mengaplikasikan carryback ke tahun 2020 dahulu, baru ke tahun 2021. Total pajak yang dibayarkan pada tahun 2020 dan 2021 sejumlah 65.000. Dan di sini dianggap sebagai tax effect atau tax benefit dari loss carryback, sehingga dapat diakui melalui jurnal pada tahun 2022, yaitu income tax refund receivable pada income tax expense dari loss carryback sebesar 65.000. Income tax refund receivable diakui sebagai aset dan income statement PT Gro pada tahun 2022 sebagai berikut, dengan hasil terdapat net loss sebesar 435.000. Metode kedua adalah carry forward dengan jenis recognition, yang merupakan pilihan perusahaan untuk menerapkan kerugian ke pengembalian pajak tahun-tahun setelahnya. Pada loss carry forward, pajak sebagai dampak dari carry forward akan menjadi penghematan pajak di masa depan. Pada ilustrasi digambarkan bahwa PT Gro mengalami kerugian sebesar 200.000 pada tahun 2022, sehingga perusahaan mengakui sebagai deferred tax asset sebesar 40.000 dari hasil perkalian 200.000 dengan 20% tarif pajak. Jurnal yang dicatat adalah deferred tax asset pada income tax expense dari loss carry forward sebesar 40.000. Akun income tax expense dari loss carry forward dianggap sebagai kontra account dari income tax expense, sehingga income statement yang disajikan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut dengan hasil net loss sebesar 160.000. Jika diasumsikan pada tahun 2023, PT Gro mengalami keuntungan sebesar 250.000 sehingga melebihi kerugian pada tahun 2022 akan diakui carry forward. Perhitungan untuk income tax payable tahun 2023 adalah sebagai berikut dengan hasil Rp10.000. Dan jurnal untuk mencatat income tax adalah income tax expense 50.000 pada deferred tax asset 40.000 dan income tax payable 10.000. Sehingga income statement PT Gro pada 2023 adalah sebagai berikut dengan hasil net income sebesar 200.000. Carry forward lainnya adalah non-recognition, di mana perusahaan tidak yakin bahwa tahun berikutnya akan menutupi kerugian yang diperoleh, sehingga tidak perlu disusun jurnal untuk mengakui deferred tax asset pada tahun yang mengalami kerugian. Dapat dilihat bahwa net loss tetap diakui sebesar 200.000.
Jika diasumsikan pada tahun 2023, perusahaan mengalami laba sebesar 250.000 sebelum diakui carry forward, perusahaan akan mengakui deferred tax asset dengan jurnal deferred tax asset pada income tax expense dari loss carry forward sebesar 40.000. Dan untuk mencatat pajak ini serta pajak tangguhan melalui jurnal income tax expense 50.000 pada deferred tax asset 40.000 dan income tax payable 10.000. Sehingga income tax statement yang dilaporkan oleh PT Groh pada tahun 2023 adalah sebagai berikut dengan hasil net income sebesar 240.000. Selanjutnya, contoh soal dari PT Nusantara. Diminta besarnya pendapatan kena pajak, jurnal yang diperlukan untuk mencatat pajak penghasilan tahun 2021, dan income statement. Dalam transaksi PT Nusantara, interest revenue, entertainment expense, donation expense, dan fines expense merupakan permanen. Sedangkan depreciation expense, rent expense, warranty expense, bad debt expense, gross profit, installment sales merupakan temporer. Selanjutnya, karena adanya perbedaan dalam pencatatan antara perusahaan dan pajak, maka terdapat koreksi sebagai berikut, yang ditandakan oleh tabel kuning. Selanjutnya adalah kategori. Bila beda permanen, kategorinya tersebut tidak mungkin termasuk DTA atau DTL. Kategorinya itu adalah objek pajak final, non-deductible expense, ataupun non-taxable income. Nah, untuk yang DTA atau DTL, kenapa bisa termasuk itu? Bila DTA bayar pajak lebih besar, dan bila DTL bayar pajak lebih kecil. Selanjutnya adalah perhitungan current tax. Untuk perhitungan current tax, pertama kita harus mengetahui pre-tax financial income. Itu terdapat 560 juta terdapat dari soal. Lalu kita harus membedakan permanent differences dan temporary differences. Yang permanen dan temporary itu bisa dilihat dari tabel yang sebelumnya. Lalu berikutnya adalah total permanent differences sebesar 25.500. Sehingga financial income subject to tax-nya terdapat dari 560 juta dikurang 25.500. Sehingga dapat 585.500. Lalu untuk taxable income-nya itu ada di financial income subject to tax dikurang temporary differences. Sehingga taxable income-nya terdapat sebesar 539.500. Lalu untuk current tax-nya terdapat rumus taxable income dikali PPh tahun berjalan dalam persen. Sehingga menjadi 539.500 dikali 30% yang terdapat pada soal. Sehingga current tax-nya menjadi sebesar 161.850.000. Perhitungan deferred tax. Nah, di perhitungan deferred tax ini ada dua, yaitu aset dan liabilities. Untuk kategori di setiap deferred tax itu bisa dilihat juga dari tabel yang pertama. Nah, untuk deferred asetnya ini terdapat warranty expense dan bad debt expense. Nah, untuk tarifnya dilihat dari tahunnya, tahun yang current atau non-current-nya. Nah, koreksinya itu terdapat di tabel yang pertama. Lalu untuk jumlah DTA-DTL-nya itu dijumlah dari setiap kategori. Begitupun untuk deferred tax liabilities. Nah, sehingga total tax expense deferred-nya itu sebesar minus 18.600.000. Lalu untuk jurnal deferred tax-nya itu ada DTA current, DTA non-current, income tax expense deferred pada DTL current dan DTL non-current. Nah, semua angkanya itu terdapat dari tabel di atasnya. Nah, sehingga deferred tax untuk current-nya itu DTA current min DTL current sebesar minus 7.800.000 dan deferred tax non-current-nya DTA non-current dikurang DTL non-current sebesar minus 10.800.000. PT Nusantara memiliki income statement dengan net income sebesar 677.600. PT Nusantara memiliki balance sheet sebagai berikut. Pada aset terdapat current aset dengan deferred tax current sebesar 12.400. Pada liabilities dan stockholder equity terdapat current liabilities berupa income tax payable 450.000 dan non-current liabilities berupa deferred tax liabilities non-current sebesar 2.800. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.